yakni sebelum menginjak syahadatnya puasa di bulan Ramadan, kita harus jadidu imanakum, perbaruilah imanmu dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bila yang ada hanyalah Tuhan, maka yang selain Allah itu berhak ada atau tidak. Bila manusianya yang selain Allah, bila makhluknya yang selama ini yang ada di dalam dada kita merasa berhak ada, berhak wujud, berhak hidup, berhak berkuasa atas segala hal, maka tentunya Allahnya ya gaib, Allahnya ya tiada, Allahnya ya mati, Allahnya ya tidak nyata, mung angan-angan atau halusinasi kemanusiaannya saja. Maka untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, maka yang kita persiapkan yakni tentang iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Coba kita hayati diri kita sendiri. Jadi saya di sini saat ini tidak membawa dalil-dalil yang dari luar, akan tetapi yang saya bawa di malam ini dalil-dalil kenyataan yang ada di dalam diri manusia kita sendiri. Karena hakikat diri manusia inilah kitabullah. Karena hakikat diri manusia inilah Al-Quran Qadim, Al-Quran yang ada sebelum adanya Al-Quran yang di luar itu. Jadi kita selama ini lebih mengenal diri kita sendiri daripada Al-Quran. Inilah yang dimaksud Al-Quran Qadim. Manusia-manusia ciptaan Sang Pencipta. Manusia-manusia yang sadar bahwa dirinya hanyalah kitab-kitabnya Allah. Bahwa dirinya hanyalah Rasulullah. Bahwa dirinya hanyalah utusan-utusan Allah. Bahwa dirinya hanyalah Khalifatullah. Jadi manusia yang sadar akan dirinya, maka akan nyata Tuhannya baginya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita menginjak kepada rukun iman yang pertama, yakni beriman kepada Allah. Saya tidak membawa dalil saat ini, karena dalil yang ada di dalam setiap diri manusia Anda lebih penting, lebih nyata, lebih logika daripada dalil-dalil yang ada di luar diri kita. Apa yang dirukun iman kepada Allah yang pertama. Sudahkah kita iman kepada Allah? Sudahkah yang wujud? Sudahkah yang hidup? Sudahkah yang berkuasa atas diri kita selama ini? Apakah sudah Allah, ataukah masih diri kita yang merasa ada, diri kita yang merasa hidup, diri kita yang merasa wujud, diri kita yang merasa berkuasa atas diri kita sendiri? Apakah itu disebut iman? Bila Allahnya masih tidak ada, apakah itu disebut iman? Bila Allahnya tidak wujud, apakah itu disebut iman? Bila Allahnya tidak hidup, apakah itu disebut iman? Bila Allahnya tidak pernah berkuasa atas diri kita, kecuali diri kita sendiri yang merasa berkuasa atas diri kita sendiri, apakah itu dikatakan iman kepada Allah? Sedangkan iman kepada Allah yang kita praktekkan selama ini hanya iman kepada yang tidak ada. Apakah itu dikatakan iman? Yang diimani tidak ada, yang diimani gaib, yang diimani tidak nyata. Apakah itu bisa disebut dengan iman? Padahal hakikat iman itu, hakikat takwa itu, hakikat yakin itu adalah ketika manusia sudah menyaksikan sendiri apa yang diimaninya.
hakikat iman, hakikat yakin, hakikat takwa itu ketika manusia sudah menyaksikan sendiri apa yang diimaninya, yakni Allah sebagai Tuhannya seluruh umat manusia. Jadi bagaimanakah caranya agar kita bisa menemukan keyakinan, ketakwaan di dalam rukun iman yang pertama, yakni iman kepada Allah ini? Bila yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang jelas, yang berkuasa atas diri kita, masih diri manusia kita, inilah yang disebut qalbun kafirin, yakni hatinya orang kafir di sisi Allah loh ya. Qalbun kafirin baitun nas. Hatinya orang-orang yang kafir kepada Allah adalah ketika manusianya lebih wujud di dalam hatinya daripada wujudullah. Berarti iman kita, akidah kita yang katanya Allah wujud selama ini ternyata kita berkhianat dan mengingkarinya secara nyata dan jelas di dalam dada kita masing-masing. Apa buktinya kita ingkar? Apa buktinya kita khianat kepada Tuhan? Karena yang wujud selama ini bukan Tuhan tapi makhluk. Yang mestinya yang wujud itu sang pencipta, tapi kok yang bukan pencipta yang wujud. Mestinya yang wujud itu Allah, tapi kok Abdul Halim yang wujud. Ini kan penyimpangan iman, ini kan penyimpangan akidah. Selama Abdul Halimnya yang wujud, tentunya yang lebih berkuasa atas hidup dan badanku Abdul Halim ini, ya Abdul Halimnya dong, bukan Allah. Kenapa? Karena Allahnya tidak ada, karena Allahnya tidak wujud, karena Allahnya tidak hidup, karena Allahnya tidak dipertuhankan oleh Abdul Halimnya. Kenapa? Karena Abdul Halim merasa lebih wujud daripada Tuhannya di dalam dadanya. Inilah dalil yang nyata. Tidak usah pakai dalil-dalil yang di luar. Sekarang kita sudah waktunya pakai dalil yang di dalam. Dalil uripe Allah, dalil logika Anda sendiri akan bisa lebih nyata memahami agar tidak berhalusinasi lagi dengan dalil-dalil yang ada di luar diri. Ada di dalam ayatnya Allah, wa min anfusikum afala tubsirun, dan semua apa yang kuceritakan ini di alam dunia ini semua sudah ada di dalam dirimu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak menyaksikannya? Hayawan-hayawan sudah ada di dalam dirimu, tumbuh-tumbuhan sudah ada di dalam dirimu, langit bumi sudah ada di dalam dirimu, bulan, awan, mendung, lautan, hutan, segala sesuatu yang Anda pandang itu sudah ada di dalam dirimu. Bila dirimu tidak ada, maka tak ada langit, bumi, matahari, rembulan, awan, lautan, hutan, dan sebagainya. Karena semuanya bermakmum kepada diri manusia kita. Tanpa diri manusia kita, maka semuanya tak akan wujud. Dengan wujud diri manusia kita lah, maka terwujudlah segala sesuatu itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi iman yang dimaksud iman kepada Allah, rukun iman yang pertama ini, ketika manusianya rela, ridho, kembali kepada hakikat sejati diri manusianya yang hanya makhluk, yang hanya bukan pencipta. Berarti makhluk, berarti yang bukan pencipta, ya tentunya ya tidak bisa apa-apa, ya tak bisa menjadi siapa-siapa. Wong makhluk tidak bisa apa-apa. Tentunya yang ada, yang nyata di dalam hati setiap manusia, ya Tuhannya yang membuat, ya Tuhannya yang menciptakan, ya Tuhannya yang
memelihara, ya Tuhannya yang menguasai, ya Tuhannya yang mencukupi manusianya, yang lebih ada di dalam hati manusianya daripada manusia itu sendiri. Itulah yang disebut iman itu. Iman kepada Allah, iman kepada Sang Pencipta, bukan malah beriman kepada makhluk, bukan malah beriman kepada diri manusia kita sendiri yang bukan Tuhan, tapi di dalam hati kita seolah-olah diri kita sudah menyerupai Tuhan, koyok-koyok dadi Tuhan dewe-dewe. Dudukku telah aku kuasai sebagai aku yang menciptakan duduk, karena tanpa aku tak bisa duduk, dengan aku bisa duduk. Seolah-olah semua pergerakan sejak bangun tidur sampai tidur lagi di dalam kegiatan sehari-hari kita, seolah-olah kita sebagai penguasanya di dalamnya. Apakah ini disebut iman? Sementara kita selama ini hanya iman, percaya dengan keberadaan, dengan kewujudan hawa nafsu kita sendiri. Ya tentunya belum dikatakan iman bila demikian. Inilah pentingnya iman itu. Untuk apa? Untuk menyambung tali apa-apa yang sesudahnya, seperti rukun iman dan rukun Islam, agar sambung, agar sampai, agar lillahi ta'ala, tidak dituhani oleh makhluknya, tidak dikuasai oleh manusianya. Itu rukun iman. Jadi bagaimanakah caranya agar kita bisa kembali kepada Allah, agar kita bisa dikatakan iman dan takwa serta yakin kepada Allah? Maka ya jangan jadi sang pencipta lagi. Jangan merasa jadi aku yang hidup. Jangan merasa lagi aku yang punya badan. Jangan merasa lagi aku yang bisa berkuasa atas diriku sendiri. Itu caranya. Jadi kembalikan semuanya, hak kekuasaan, hak hidup, hak pemeliharaan, hak penjagaan, semua kepada Allah. Bagi sahabat-sahabat yang masih bingung, lah Allahnya yang mana? Kalau Allahnya gaib, mana mungkin kita bisa mengembalikan kepada yang tidak ada? Cara mengembalikan itu, Allahnya ya harus wujud, Allahnya ya harus nyata, Allahnya ya harus hidup, baru kita bisa mengembalikan. Caranya ya dihadapi dulu, berhadap-hadapan dulu dengan Tuhan untuk menyerahkan semuanya. Inilah yang dimaksud hari pertanggungjawaban. Inilah yang dimaksud hari perhitungan. Inilah yang dimaksud hari penghisapan, hari timbangan. Ya ini maksudnya, bukan yang gaib katanya besok-besok itu. Gaib namanya gaib yang tidak ada, wong gaib, ya kan?